Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Manisnya Ilmu. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita untuk melakukan pengujian hipotesis korelasi ring eksperimen yang video ini merupakan kelanjutan dari video yang sudah dibuat kemarin. Untuk melakukan pengujian hipotesis korelasi ring eksperimen, dalam kesempatan ini kita akan menggunakan uji T, yaitu dengan formula T sama dengan RS dikali akar N-2 per 1 min RS kuadrat. Angka 1 di sini merupakan nilai dari korelasi sempurna, ya, karena tidak ada hubungan yang sempurna, ya. Oleh sebab itu notasi 1 ini merupakan korelasi sempurna. Untuk melakukan uji hipotesis, tentunya kita terlebih dahulu membuat yang namanya hipotesis, yaitu HO atau hipotesis observer, dan hipotesis HA yaitu hipotesis alternatif, yang mana HO atau HA0 Pi sama dengan 0, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan kuat antara nilai ujian dengan hasil penjualan. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 Pi tidak sama dengan 0, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan kuat antara nilai ujian dengan hasil penjualan. Penerimaan dan penolakan uji hipotesis ini berada pada taraf signifikansi alfa 1% atau pada taraf keyakinan 99% pada saat N sama dengan 15. N sama dengan 15 ini merupakan sampel dari analisis ring eksperimen yang kita buat, yaitu pada uji dua pihak dengan derajat kebebasan sama dengan N-2. Sebelum kita melanjutkan analisis, ya, dari rumus ini kita akan pecah menjadi satu kesatuan yang mana akan memudahkan kita melakukan perhitungan terhadap hasil analisis ring eksperimen sebelumnya. RS, ya, silakan diperhatikan. Sambil menonton silakan Excelnya dibuka, ya, untuk mengikuti langkah demi langkah penyelesaian dari formula uji T ini. Untuk RS, ya, nilai dari RS ini kita peroleh dari hasil analisis kita yang kemarin, yaitu pada uji ring ini, ya. RS sama dengan 0,856. Nah, ini 0,856 nilai dari RS. Untuk nilai dari RS kuadrat, kita perbaiki dulu. RS kuadrat untuk membuat angka kuadrat itu, yaitu kita akan menggunakan superscript. Oke. Selanjutnya untuk membuat S di bawah huruf R, ya, kita klik kanan pada mouse, pilih format cell dan klik pada subscript. Oke. Nah, RS kuadrat. Adapun agar kita mengetahui berapa nilai dari RS kuadrat ini, caranya ialah sama dengan klik kolom I baris ke-6 ini, shift 6
topi. Caranya ini saya ulang, shift angka 6 ya. Terus kita klik angka 2 dan enter. Jadi nilai dari RS kuadrat ini adalah sebesar 0,733. N-2, N itu adalah jumlah sampel dan 2 itu adalah nilai absolut dari error YAR yang diperoleh dari, ada yang mengatakan bahwa nilai 2 ini merupakan penjumlahan dari adanya satu dari variabel independen dan satu variabel dependen. 1 tambah 1 menjadi 2. Itu pendapat sebagian orang. N sama dengan N dikurangi 2. Caranya ialah sama dengan N itu adalah 15 ya, berada pada kolom L baris ke 17 min 2 enter ya, 13. Dan selanjutnya untuk 1 dikurangi RS kuadrat, 1 dikurangi RS kuadrat sama dengan ya 1 ini dikurangi dengan RS kuadrat. RS kuadrat itu ini dia 0,733. Kita enter. Nilainya adalah sebesar 0,267. Selanjutnya ialah kita akan mencari jumlah nilai dari N-2 per 1 min RS kuadrat. Kita akan mencari nilai ini. N sama dengan ya, kita cari dulu N-2 yaitu 13 pada kolom I baris ke-7 dibagi 1 min RS kuadrat. Ini dia ya. Nah, nilainya sebesar 48,64. Kita ulangi, caranya ialah sama dengan 13 ya, 13 kolom I baris ke-6 baris ke-7 per 1 min RS kuadrat. 1 min RS kuadrat itu nilainya ialah 0,267. Kita klik enter, hasilnya ialah 48,64. Selanjutnya ialah akar kuadrat, yaitu di dalam formula Excel itu dikenal dengan nama SQRT. SQRT ini adalah akar kuadrat ya. SQRT sama dengan kita klik SQR. Ini dia sudah muncul ya. SQRT dari nilai N-2 per 1 min RS kuadrat. Berarti ini kolom I baris ke 9 tutup kurung enter ya. Nilainya adalah 6,974. Sekarang kita akan menentukan nilai dari T hitung ya. T hitung itu adalah diperoleh dari T sama dengan RS dikali ya, dikali hasil kuadrat dari N-2 per 1 min RS kuadrat. Jadi di sini ialah kita klik sama dengan ya, RS itu berapa, ini dia 0,856 dikali ya shift plus 8 secara bersama-sama akan keluar lambang berupa bintang. Di dalam formula Excel itu adalah perkalian. Berarti I6 ya, I kolom I baris ke-6 dikali dengan SQRT 6,974 ya.
hasilnya ialah 5,97. Untuk T hitung kita sudah dapatkan, yaitu sebesar 5,97. Untuk melakukan hipotesis ya, kita akan membandingkan nilai dari T hitung daripada dan T tabel ya. T tabel itu kita peroleh dari melihat tabel statistik uji T. Dalam kesempatan ini kita akan melihat pada bukunya Sugiono, yaitu pada halaman ini ya, untuk uji dua pihak two-tail test, derajat kebebasan 15, n-2 13 ya. Caranya ialah pada untuk uji dua pihak two-tail test ya, pada saat signifikansi alfa yang kita gunakan adalah 1% atau 0,01 ya, 0,01 n-2 ini sama artinya dengan 13 dikurangi 2 sama dengan 15 ya. 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Maka 13 inilah yang akan kita gunakan sebagai DK. DK itu kepanjangan dari derajat kebebasan. 13 pada saat two-tail test 0,01 ya, 0,01 nilainya ialah 3,012. Tinggal kita tulis di sini pada T tabel 3,012. Nah, ini berarti bahwa 5,97 ini lebih besar daripada T tabel, yaitu sebesar 3,012. Dapat disimpulkan bahwa HA diterima atau hipotesis alternatif diterima. Saya ulangi dulu. Sebelum T tabel ini nampak, hipotesis keputusan belum keluar ya. Keputusan T hitung 5,97 ya, lebih besar daripada T tabel. Sebelum T tabel, nilai dari T tabel pada kolom K baris ke-11 ini kita tulis, maka keputusan belum keluar. Baru keputusan keluar secara otomatis ketika nilai T tabel ya, pada kolom K ini kita ketik sebesar 3,012. Artikan setelah di enter, HA diterima, hipotesis alternatif diterima. Pertanyaannya sekarang ialah bagaimana untuk membuat kolom keputusan ini muncul dengan sendirinya, yaitu hipotesis alternatif diterima, yaitu kita di sini menggunakan fungsi if. Fungsi if akan diperhatikan, fungsi if ini sama dengan if K11 sama dengan 0 ya. Artinya jika K11 ini sama dengan 0 ya, artinya belum ada data, maka kolom N ini akan menjadi kosong. Terlanjutkan, if I11 lebih besar daripada K11. If 11 lebih besar daripada K11, HA diterima dan HO diterima ya. Andai sekiranya di tabel ini lebih besar ya, kita coba 5,97 kita ganti, misalkan ini 2,456, maka H0 yang diterima ya akan muncul secara otomatis. Kalau dihitungnya lebih besar daripada T tabel ya, kalau ini kita ganti ya.
hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Tapi pada perhitungan sesungguhnya sebesar 5,97, artinya ialah T hitung lebih besar daripada T tabel, yang mana T tabel itu nilainya sebesar 3,012, sehingga keputusannya ialah hipotesis alternatif diterima dengan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan, terdapat hubungan yang signifikan kuat antara nilai ujian dengan hasil penjualan sebesar 0,856. Seperti itu analisis menggunakan uji hipotesis. Kalaupun ada beberapa hal yang belum dimengerti, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Sekian pembahasan uji hipotesis korelasi ring eksperimen. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.